kegiatan panen raya benih jagung hibrida varietas JH37 berbasis Koperasi Petani di Desa Benauloas, Kecamatan Takisung yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020. Dalam kesempatan ini, Bupati Tanah Laut Haji Sukamta mengatakan benih jagung hibrida varietas JH37 akan diproduksi di Tanah Laut dan nantinya benih tersebut akan diberi label K7. Pilihan label K7 ini bertujuan agar benih ini disukai oleh para petani dan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kalimantan. Bupati menegaskan, keuntungan petani jika menggunakan benih sendiri, angka produksi dapat mencapai 7 ton dan jika dimaksimalkan akan mencapai 12 ton. Aja lawan nang latihan langkar kalau Bu. Jujur aja Bu, jen. Coba datang Mbak Empok, pasti Maya selfie dulu kan. Pasti gitu kan. Apa Tommy Kurniawan selfie dulu jangan. Nah, oleh karena itu supaya ketujuh kita kalau tadi benih jangka 7 supaya kita ketujuh juga dan ngaran, makanya ulun ngarani koperasi kita Langkar Banua. Ya, siap. Nanti dengan Pak Herin. Nanti kita ada. Oke, bibit kita. Izin Pak, tadi nih Pak. Bibit kamu. Ya. Ini perantak. Iya, terima kasih. Selamat ya, Pak. Izin Pak, 1, 2, 3. Oke. Yuk. Ibu ketutupan gambarnya. Mantap. Budi Tani, Desa Benauloas. Terlebih dahulu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan, ada kesalahan kepada diri kami pribadi dan pada kelompok kami yang baru belajar menanam jagung ini Pak. Syukur alhamdulillah Pak, kami bisa menanam jagung ini Pak. Artinya kami menanam jagung ini penuh perjuangan Pak, dengan susah payah. Kemarin teman-teman kami bawain nanam jagung nggak pada mau Pak, tapi kami sebagai ketua kelompok berinisiatif Pak. Syukur alhamdulillah kami bisa membelikan itu Pak, yang namanya apa itu alat tanam Pak. Nah, otak itu Pak, iya orang bahasa apa, kami otak itu Pak, planter ya. Alhamdulillah teman-teman pada mau Pak. Ya Pak, jadi alhamdulillah tanaman kami ini syukur alhamdulillah Bapak bisa berkunjung di sini, suatu kebanggaan bagi kami dan kelompok kami Pak. Kami di sini baru belajar Pak. Kami mohon bimbingan dan ilmunya supaya kami bisa meningkatkan hasil yang lebih memuaskan Pak. Dalam kesempatan ini Pak, kami ingin menanyakan, kemarin kami kan ada bikin proposal Pak. Cerita proposalnya sumur bor dan hand traktor rotari Pak. Kalau sumur bor itu ya perlu Pak. Yang sangat perlu adalah hand traktor rotari itu Pak. Karena sesuai dengan lahan kami Pak di sini Pak. Mungkin kalau alat besar kan kurang bermanfaat di sini. Mungkin dari Bapak yang terkait bisa menjawab proposal itu Pak, supaya melancarkan kami sebagai kelompok tani dan pengurus kelompok tani Pak. Karena kami kemarin ada pinjam di dinas Pak, ya itulah kata Pak Bupati tadi, kalau pinjam di dinas persyaratannya gini baru sampai gitu Pak.
dari bagian persyaratan tingkatannya itu. Jadi kami mohon supaya dapat bantuan itu Pak. Dan kami laporkan di sini Pak, syukur alhamdulillah lahan pertanian kami ini nanam padi ya cukup lumayan Pak, bisa 2 kali dalam setahun, syukur alhamdulillah. Dan kemarin kami salah rata-rata sini Pak, ubinan oleh Pak Mulyono, hasil kami kira-kira itu kurang lebihnya 4 kilo 7 on Pak, dari ubinan itu Pak. Entah berapa ukurannya, kami kurang paham juga, tapi itulah hasilnya. Demikian Pak, sambutan dari kami, salah dan hilapnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanaman jagung korporasi ini Pak, untuk kelompok tani kami sudah menanam 15 hektar untuk tahun ini tadi Pak. Dan alhamdulillah untuk pukul rata-rata per hektarnya sudah mencapai sekitar 2-3 ton. Dan selanjutnya perlu kita sampaikan pada bapak-bapak yang terkait di sini. Di kelompok kami Pak, jadi untuk pertanian tidak cuman hanya penanaman jagung, padi, namun juga terkait dengan penanaman hortikultura Pak ya. Di dalam kesempatan suasana pandemik ini Pak ya, untuk penanaman jagung ataupun padi, alhamdulillah untuk harga cukup memuaskan. Namun Pak ya, untuk untuk hasil tanaman hortikultura seperti semangka Pak ya, untuk tahun ini sangat merosot sekali. Jadi hasil dari petani untuk tahun-tahun ini sangat drop Pak ya. Jadi kami mohon kepada Bapak yang terkait, mungkin ada solusi yang terbaik untuk petani di lingkup Kecamatan Tagisung dan Kabupaten Tanah Laut untuk hortikulturanya Pak. Mungkin itu dari saya atas nama pribadi dan kelompok dan seluruh petani yang ada di Kecamatan Tagisung, dari hilap dan salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalkan diri dulu Pak. Nama ulun Dian Rahmat dari kelompok petani Jaya Petani. Oke, yang hormat Bapak Bupati, yang hormat Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura dan pejabat lainnya. Alhamdulillah kami yang kemarin itu telah berhasil membuat alat penabur pupuk itu Pak, dari pupuk untuk pupuk kompos Pak ya. Dan sekarang kami dengan kawan-kawan mencoba membuat POC-nya Pak, jadi pupuk cair Pak, yang telah kami beri nama Tala Al Plus. Nah ini Pak asli produksi Putra Tanah Laut Pak. Nah, kenapa jadi kami kasih Tala Al Plus? Ini melihat potensi yang besar untuk tanaman pangan hortikultura luar biasa Pak. Mudah-mudahan masyarakat tani Tanah Laut bisa mencintai produk di Tanah Laut sendiri, yaitu Tala Al Plus. Tapi di sini kami masih tahap uji coba dan kalangan kita sendiri, dan pupuk kami ini sudah ada rekan kita yang di Bali kemarin tuh memakai untuk pupuk bunga sedap malam, dan hasilnya memang bagus Pak. Nah di sini yang kami minta pencerahan lah, dan mungkin bantuan. Kami belum mengerti bagaimana caranya mendapatkan izin produksi sama izin edar, karena apabila kita produksi secara massal mungkin ada teguran atau bagaimana apabila tidak punya lisensi. Nah itu Pak, dan mudah-mudahan ini kita dapatkan, bisa kita produksi, bisa jadi unggulan untuk di Tanah Laut, terutama kita potensi tanam jagung perbenihan ini bisa mencapai 300 hektar per tahun Pak. Yang tahun ini insya Allah rekan-rekan kita berkeinginan 200 hektar di tahun 2021, dan mudah-mudahan lagi nanti perlengkapan Al Sintan
bisa dipinjamin atau dihibahkan kepada kami klaster Takisung dan Bajuin untuk penangkaran, Pak. Terutama yang kami pengen punya itu, Pak, di samping hand traktor tadi, Pak, traktor roda 4-nya, Pak, karena kan ada lahan kita tidak hanya di sawah, Pak, ada juga yang di darat, Pak, cukup lumayan luas potensinya, Pak. Nah, itu sekian, terima kasih, Pak. Ulun Suwarno, Pak, dari kelompok tani di kelompok tani Garuda Makmur, Desa Tirta Jaya, Kecamatan Bajuin. Dan ulun singkat aja, Pak, nggih. Kebetulan ulun di kelompok tani pembenihan ini dipercaya untuk menjadi kepengurusan koperasi benih korporasi DH37, Pak. Berhubung kami ini yang dari 9 kelompok ini cuman petani-petani kecil, Pak, nggih, yang bermodalkan semangat. Jadi untuk membentuk sebuah koperasi itu memang kami perlu modal. Bahwa alat di tempat kita itu Jurang Banjar itu ada istirahatnya, Pak. Iya. Berputar terus bergantian terus. Nah, jadi ini amalnya nih banyak banget nih. Kalau ternyata di dinas provinsi itu ada alat lagi nangkawa jadi amal, serahkan saja ke tanah laut kira-kira. Setuju aja apa lah. Daripada diadak di sana lebih baik jadikan amal terus nih. Dan kawan-kawan di sini siap untuk memelihara itu. Kira-kira gitu, Pak, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, koperasi tadi Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian, kita fasilitasi. Sekretariatnya ada di tempat kita. Di sini ada perbankan hadir, Pak, ada BNI, ada Bank Kalsel, ada BPR. Alhamdulillah, mungkin kalau kita yang nyambungkan nanti, mungkin lisensinya, garansinya, mungkin dinas nanti, supaya kawan-kawan di perbankan yakin lah bahwa kelompok yang dipinjami ini memang betul-betul bisa untuk mengoperasionalkan atau melaksanakan apa yang mereka pinjam itu. Nah, mungkin itu Pak Bupati tambahannya. Tanam panen sampai akhir hayat, itu prinsip beliau. Misalkan padi, tanam, panen, tanam lagi, panen lagi. Kalau kita tidak bisa, kita bisa tanam yang lain jenisnya. Itu yang maksud Pak Bupati. Kalau ada padi, ada, nah lahannya jangan nganggur. Nah, jadi terus bergerak terus kita. Dan kan bisa kerjasama dengan laboratorium Umlam ya Pak Herin, nanti komunikasikan supaya nanti akan keluar lisensi dari lab Umlam. Tapi temui Pak Masturi ini supaya kita daftarkan sebagai hak kekayaan intelektual supaya jangan ditiru orang. Artinya nanti setelah sampai diprodukkan banyak ya, ada yang mengaku ini ampunku ya, inya berdahulu mendaftarkan kiamatan kita. Ya jangan mau, apalagi nanti kami beli ya ini, jangan mau. Jadi segera temui Pak Masturi, Kepala Dinas Perindustrian dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, agar nanti kita daftarkan sebagai hak kekayaan intelektual. Nah, ini untuk melindungi hasil karya kalian semua ya. Oke. Ya, supaya karya-karya itu terlindungi, hak cipta ini terlindungi oleh negara. Nah, ini aja untuk koperasi, Pak. Tolong temui Pak Haji Sahrian. Barangkali ada program-program yang bisa nanti diakses untuk koperasi penangkar benih ini. Oke, nanti ya, tolong konsultasi sama beliau. Kali ada program-program, ada misalnya pinjaman dari CSR dari mana-mana dan segala macam, atau ada program dari kementerian yang bisa untuk diakses koperasi. Saya kira sampean temui di Pak Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan. Okay? Ya, jadi begini Pak, potensi untuk khusus tanah laut saja itu. Nah, sekarang dia sudah menyuplai dan menyumbang produksi jagung ini sudah lebih dari separuh, luar biasa. Nah, sekarang kita bergeser ke tapin. Ke depan kita mengusahakan bagaimana jagung ini bisa ekspor. Nah, tadi ini sudah saya lihat tumbuh perkembangan yang sangat bagus. Kalau biasanya kita hanya menggunakan bibit-bibit yang lain, dan ini lebih bagus, dia berusaha untuk tidak dari dulu, tapi sampai ke hilir persiapan untuk ada pabriknya. Nah, kalau ini
ini sudah sudah terbangun sampai bibit ini bisa menghasilkan yang lebih bagus, kita tumbuhkan kepercayaan tidak hanya di tanah laut, tapi di kabupaten lain. Kita potensi jagung ini, Kapin, Kota Baru, Kabupaten Banjar itu potensi yang sangat besar sebanyak 127.000 hektar seluruhnya. Nah kalau ini sudah terpenuhi, bibitnya kita pakai, kita bisa masuk, tidak pakai bibit dari luar, nah itu lebih efisien. Kemudian kalau kita jual dan kita bisa mengekspor, itu mungkin perhitungannya 3 atau 4 kali. Bapak bicara ekspor, sedangkan yang ada saja pabrik kopi di sini itu masih impor, Pak. Betul, ya. Untuk memenuhi itu kan 60% tadi kan dari luar nih. Betul. Kapan bisa mencukupi 100% khusus dari Kalsel, petani jagung Kalsel, Pak? Oke, sekarang Kabupaten Banjar dan Kapin, nah kemarin dia sudah mencoba meniru tanah laut. Saya panen kemarin bersama Pak Bupati di Kapin, hampir sama potensinya. Nah ini kalau sudah bisa kita plotkan seluruhnya, berapa sih produksi yang akan bisa kita ekspor, pasarnya kemana saja. Nah kita akan coba ke Brunei, kita akan coba ke Malaysia, itu kan bisa lebih nyaman nantinya. Karena kita coba yang lebih dekat dulu. Nah tidak hanya jagung tapi juga padi. Nah semuanya kita coba begitu. Kalau kita tidak bisa melaksanakan ekspor ke depan, kita akan ketinggalan dari provinsi-provinsi lain. Nah, tapi per klaster, nah, misalkan kalau untuk padi hanya ada di Bariku Kuala, Kabupaten Banjar dan Tanah Laut yang punya potensi besar. Jagung siapa lagi yang punya potensi besar? Nah, Kapin, Tanah Laut, Kabupaten Banjar. 3. Yang lainnya ini masih dalam, tidak mungkin kalau kita merata semua ya. Tapi harus ada kabupaten-kabupaten yang timbul duluan. Nanti kabupaten yang di bawah dia akan digendong oleh kabupaten-kabupaten yang ada di atas. Oke, padi 300.000 hektar tahun ini betul Pak ya? Ya. 2,1 juta. Betul. Nah, jagung berapa sebenarnya? Ya. Produksinya di Kalimantan Selatan? Rata-rata saja dari 127 hektar kita kalikan 6 saja sekarang. Lebih dari 500 kok. Itu jagung. Iya. Kalau kita pakai 300 karena ada yang masih 2 tahun tidak merata karena tergantung bibit. Kalau bibitnya di daerah Barito Kuala itu masih kecil, tapi ada di Barito Kuala sendiri yang sudah mencapai 10 tahun. Nah ini nanti akan kita ambil rata-ratanya sama. Nah ada pakan ternak, jagung ini macam-macam. Ada pakan ternak, ada jagung manis yang dikonsumsi itu masih dalam satu tahun. Oke. Ya.